العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, athar nomor 89. Haddatsana Abdullah bin Salih, juru tulisnya Al-Laits bin Sa'ad. Qala haddatsani Al-Laits ibn Sa'ad, imam ahli Mesir. Qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Salim ibn Abdullah anna Ka'b al-Ahbar qala li Umar radhiyallahu anhu wailun li sultanil ard min sultanis sama. Dari Abdullah bin Salih, beliau telah mengabarkan kepadaku Al-Laits berkata telah mengabarkan kepadaku Uqail dari Ibn Shihab, beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Salim ibn Abdullah bahwasanya Ka'b al-Ahbar al-Himyari, beliau adalah salah seorang mukhadram atau tabi'in. Qala li Umar, beliau berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, celaka bagi para sultan di muka bumi dari sultan di langit. Syahidnya di sini Sultan As-Sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit. Qala Umar, kemudian Umar berkata, illa man hasaba nafsah, kecuali mereka yang memperhitungkan dirinya sendiri. Faqala Ka'ab, illa man hasaba nafsah, maka Ka'ab pun menirukan ucapan Umar, illa man hasaba nafsah, kecuali mereka para penguasa di muka bumi yang memperhitungkan dirinya sendiri, menghisab dirinya sendiri. Wa kabbara Umar wa kharra sajida, maka Umar pun bertakbir dan tersungkur sujud. Syahid dari athar ini penyebutan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sultanus Sama, penguasa yang ada di langit. Jadi permasalahannya besar bagi para salatin, para penguasa. Mas'uliyah, tanggung jawab mereka sangatlah besar di perkara dan tanggung jawab amanah yang ada pada mereka ini bukanlah perkara yang remeh. Lebih-lebih lagi bagi para penguasa yang tidak berhukum dengan syariatnya, bahkan menggantinya dengan undang-undang rancangan manusia, maka yang demikian adalah kemurtadan, terbatalkan Islamnya, walaupun dia salat tidak bermanfaat ucapan syahadatnya, tidak bermanfaat salatnya dan seluruh amalan-amalan ketaatannya. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Abdul Humaid al-Himmani. Al-Himmani, beliau punya sebuah kitab Al-Musnad Al-Kabir. Beliau berkata, haddatsana Abi, telah mengabarkan kepadaku bapakku yaitu Abdul Humaid al-Himmani. An-Nadhr Abi Umar al-Khazzaz. Nadhr Abi Umar al-Khazzaz. An Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Dalam sanad riwayat ini terdapat Nadhr Abi Umar al-Khazzaz, matrukul hadis, riwayat beliau sangatlah lemah. Qala sayyidus samawati as-sama allati fiha al-arsh wa sayyidul aradin allati nahnu 'alayha wa sayyidus syajari al-awsaj wa minhu 'asa Musa. Ibnu Abbas mengatakan sayyidnya penguasa langit-langit, langit yang terdapat padanya arsh, dan penguasa bumi-bumi yang kita ada padanya, dan penguasa segala pepohonan, penguasa pohon Ausaj, dan darinya lah tongkatnya Musa. Syahidnya dari athar ini adalah as-sama allati fiha al-arsh, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Al-Qa'nabi Abdullah bin Maslamah. Qala, beliau berkata, haddatsana Thabit bin Qais Abul Ghusn, telah mengabarkan kepadaku Thabit bin Qais Abul Ghusn, an Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Sa'id al-Maqburi, Kaisan. Nama beliau Kaisan. Al-Maqburi ini nisbah kepada rumah beliau yang mepet kuburan, dekat dengan kuburan, maka dinisbatkan kepada Al-Maqburi. Jadi mereka yang rumahnya dekat kuburan, nisbahnya Al-Maqburi. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qult ya Rasulullah ra'aituka tasumu min asy-syahri syai'an ma la tasumuhu min asy-syuhuri aktsara illa Ramadan. Usamah bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, aku mendapati engkau, melihat engkau berpuasa di bulan yang engkau tidak berpuasa di bulan-bulan yang lainnya yang lebih banyak dibandingkan bulan tersebut, kecuali Ramadan.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayu syahr, bulan apa?" Qultu Sya'ban. Maka aku pun mengatakan yaitu bulan Sya'ban. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang selainnya kecuali bulan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana diangkat padanya amalan-amalan kepada Rabbul Alamin. Ini yang jadi syahid dari athar ini, dari hadis ini. Turfa'u fihil amal, diangkat segala amalan kepada Rabb semesta alam. Maka aku senang untuk diangkat amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dan namanya diangkat pasti ke ketinggian. Isbat sifatul ulu. Allah berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian Ad-Darimi berkata, haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Utsman ibnu Abi Syaibah, thiqatun hafidz. Saudaranya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kalau antum sering dengar Abu Bakar bin Abi Syaibah punya karya kitab namanya Al-Musannaf. Musannaf ibnu Abi Syaibah, itu Abu Bakar. Kalau ini saudaranya, Utsman ibnu Abi Syaibah. Keduanya sama-sama Jabalul Hifdz, pakar gunungnya, ahli hifdz, hafadz. Qala, beliau berkata, hadatsana Jarir, telah mengabarkan kepadaku Jarir. Jarir di sini Ibnu Abdul Humaid. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Jarir Ibnu Abdul Humaid kalau meriwayatkan dari A'mash ada kritikan dalam periwayatannya. An Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan yata'aqabuna fikum fa idza kanat salatul fajri nazalat malaikatun nahari fashahidu ma'akum as-salata wa sa'adat malaikatul lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang silih berganti di sekitar kalian. Maka apabila datang waktu salatul fajr, turun malaikat yang bertugas di siang hari. Mereka mempersaksikan bersama kalian salat-salat kalian. Wa sa'adat malaikatul lail, kemudian naik malaikat malam. Dan ini syahidnya, sa'adat, su'ud itu artinya meninggi, naik ke atas. Wa makathat fikum malaikatun nahar. Jadi jika datang pagi tiba, malaikat malam naik membawa laporannya. Turun menggantikannya malaikat pagi. Wa makathat fikum malaikatun nahar. Ada di tengah kalian para malaikat yang bertugas di siang hari. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Maka malaikat malam yang telah naik tadi membawa laporan, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka dalam keadaan Allah itu jauh lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Ma taraktum ibadi yasna'un. Bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Apa yang mereka perbuat? Fayaquluna, maka malaikat mengatakan, ji'nahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka salat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka salat. Subhanallah. Fa idza kanat salatul 'asri nazalat malaikatul laili fashahidu ma'akumus shalah. Apabila datang waktu salat asar, turun malaikat malam menggantikan malaikat pagi. Maka mereka pun mempersaksikan kalian salat. Tsumma sa'adat malaikatun nahar, kemudian malaikat di pagi hari naik karena tiba waktu malam, mereka kembali naik ke atas. Ini syahidnya, sa'adat, naik. Wa makathat ma'akum malaikatul lail. Kemudian yang tinggal bersama kalian adalah malaikat yang bertugas di malam hari. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Maka Rabb Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka dalam keadaan Allah jauh lebih tahu tentang hamba-hambanya. Fayaqul ma taraktum ibadi yasna'un. Allah mengatakan, apa yang kalian tinggalkan, yang kalian dapati ketika kalian meninggalkan hamba-hambaku? Apa yang mereka perbuat? Qala fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, ji'nahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallun. Aku datang kepada mereka dalam keadaan ketika itu mereka salat. Naam. Dan aku pergi meninggalkan mereka dalam keadaan mereka pun salat. Qala fahasibtuhu annahu qala faghfir lahum yaumaddin. Maka perawi mengatakan, maka aku menduga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faghfir lahum yaumaddin, ampunilah mereka di hari perhitungan yaumul hisab. Riwayat ini menunjukkan mengisbat sifat
tingginya zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, di atas langit. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, hadatsana Sulaiman ibn Harb. Jadi riwayat-riwayat yang telah lalu walaupun dalam sanadnya ada perawi yang lemah, tapi yang jadi acuan di sini adalah riwayat itu yang menunjukkan kepada makna yang telah sahih, yaitu tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy. Jadi dia menguatkan riwayat-riwayat yang memang telah sahih. Nah, jadi kelemahan pada sanad tidaklah melazimkan kelemahan pada matannya, pada isinya. Isinya benar. Nah. Berkata Ad-Darimi, haddatsana Sulaiman bin Harb. Qala, beliau berkata, haddatsana, telah mengabarkan kepadaku Hammad bin Zaid an Asim an Zirrin. Qala, dari Zirrin. Qala ataitu Hudzaifah bin al-Yaman. Aku mendatangi Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku pun berkata kepada beliau, akhbirni an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Baitul Maqdis lailata usriya bih. Tolong ceritakan kepadaku tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis di malam Isra, ketika beliau di malam Isra. Naam. Qala, maka Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan, ma yukhbiru kadak, bukankah telah menghabarkanmu yang itu? Apa yang itu? Qultu, maka Zirin mengatakan, Al-Qur'an, yakni maksudmu Al-Qur'an, bukankah telah dikabarkan oleh Al-Qur'an? Faqara'tu, maka aku pun membaca, subhanalladzi asra bi 'abdihi minal laili minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini di teksnya antum apa? Minal laili kan? Hah? Asalnya kan lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini dengan lafaz minal laili. Di situ ada catatan kaki. Qara'al aya bil qira'atil madhkurah kullun min Hudzaifah wa Ibnu Mas'ud. Kada fi tafsir at-Tabari. Jadi ada qiraah yang lainnya dibaca dengan minal laili, bukan lailan. Kalau di qiraah kita kan lailan. Apa faedahnya subhanalladzi asra bi 'abdihi minal lail? Maksudnya min di sini menunjukkan makna sebagian malam, bukan sepanjang malam itu diisrakan, tapi hanya sebagian waktunya saja. Qala hakadha huwa fi qiraati Abdullah. Hudzaifah mengatakan ya seperti itu bacaannya yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi qiraahnya dari jalurnya Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz minal laili. Qala hal tarahu shalla fihi ya asla'. Kemudian Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan hal tarahu shalla fihi ya asla'. Apakah kamu memandang bahwasanya beliau salat padanya, ai salat di Masjidil Aqsa? Ya asla, wahai botak. Asla itu botak. Maksudnya siapa? Zirrin yang bertanya kepada Hudzaifah. Ini menunjukkan bolehnya menyinggung atau bolehnya mengatakan kepada lawan bicara itu dengan suatu perkara yang memang seperti itu ciri fisiknya atau perangainya atau bentuknya, selama bukan dimaksudkan untuk berolok-olok sukhriyah. Ya asla, botak, wahai botak. Nah, kalau kita kan apa? Kundul, nah, dul misalkan. Qultu la, Zirin mengatakan tidak. Qala fa innahu atahu bidabatin. Bila mengatakan fa innahu atahu bidabatin, malaikat itu datang dengan dabah, itu al-buraq, tunggangan. Fa wasafaha Asim bihimar. Asim perawi tadi yang meriwayatkan dari Zir mengatakan bahwa dabah hewan tunggangannya itu himar, keledai. Padahal dia al-buraq, seperti biqal, lebih besar dari keledai. Fahamalahu 'alaiha ahaduhuma radifu sahibihi. Maka kemudian berboncenganlah mereka berdua, Jibril dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsuman talaqa, kemudian keduanya pergi, fa uriya ma fis samawat. Kemudian dipertontonkan, ditunjukkan apa yang ada di langit-langit. Fa uriya, maka dipersaksikan apa yang ada di langit. Tsumma 'ada audahuma ala bid'ihima. Kemudian keduanya Jibril dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali lagi di tempat asal mereka diberangkatkan. Falam yusalli fihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak salat padanya. Di mana? Tidak salat di Masjidil Aqsa. Jadi kembali lagi turun dari atas langit, turun lagi ke Masjidil Aqsa. Falam yusalli fihi, walau shalla fihi lakanat sunnatan. Beliau tidak salat padanya. Seandainya salat, niscaya yang demikian itu adalah sunnah. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain yang lebih sahih bahwasanya beliau
salat di Masjidil Aqsa. Dan kaidahnya dalam ilmu periwayatan, al-alim hujjah ala man lam ya'lam. Yang lebih tahu dikedepankan daripada yang tidak tahu. Wal muthbit muqaddam 'ala nafi, yang menetapkan lebih dikedepankan dibandingkan yang tidak menetapkan atau yang menafikan. Berkata Ad-Darimi, haddatsana Amr bin Khalid Al-Harrani, telah mengabarkan kepadaku Amr bin Khalid Al-Harrani. Qala, beliau berkata, haddatsana Ibnu Lahi'ah, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Lahi'ah. An Bakar bin Suwadah, Bakar bin Suwadah thiqah. An Abi Tamim Al-Jaishani, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Bakar bin Suwadah, dari Abi Tamim, dari Abi Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza makathal maniyyu fir rahim 40 lailah atahu malakun nufusi fa'araja bihi ila rabbi fi rahatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila maninya laki-laki telah bertempat di rahim selama 40 malam, maka datang malaikat peniup ruh. Fa'araja bihi ila rabbi fi rahatih. Ini syahidnya, garis bawahi. Fa'araja bihi ila rabb. Araja berarti naik ke atas. Maka malaikat tadi naik ke atas kepada Rabb di arsy-Nya. Naam, kepada Rabb di atas langit. Fayaqulu, ay Rabb, abduka hadza dzakarun am untha. Malaikat peniup ruh tadi meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb, ini hambamu ini laki-laki atau perempuan? Naam. Fayaqdillahu ilaihi ma huwa qadim. Maka Allah pun menetapkan, mentakdirkan ya apa yang Allah kehendaki, berupa laki-laki atau perempuan. Tsumma yaqulu, ay Rabb, asyaqiyun am sa'idun. Kemudian malaikat bertanya, wahai Rabb, gimana ini nasibnya nanti kelak? Termasuk syaqi, orang yang sengsara, ataukah termasuk orang yang sa'id, berbahagia? Ini bermakna termasuk ahlun nar atau ahlul jannah. Fa yaktubu atau fayuktabu baina ainaihi ma huwa laq. Maka dituliskanlah, ditetapkan di antara dua matanya itu ya yang sesuai dengan takdirnya, ketetapan Allah. Qala wa tala Abu Dzar. Maka Abu Dzar pun membaca pembukaan surat At-Taghabun di 5 ayat pertama. Wa tala Abu Dzar min Fatihatit Taghabun 5 ayat. Naam. Tentang penciptaan manusia, ada yang ditakdirkan kafir, ada yang ditakdirkan mukmin. Naam. Dari riwayat-riwayat yang ada itu semua, kemudian Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum. Mengeluarkan kesimpulan dari bahasan ini, intinya apa sih? Yaitu bantahan kepada Al-Jahmiyah yang menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Ini Jahmiyah Al-Mutaqaddimun. Qala Abu Sa'id rahimahullah, berkata Ad-Darimi Abu Sa'id rahimahullah, wa ila man ya'rujul malaku bil mani. Kepada siapa malaikat itu naik? Naam. Melaporkan tentang mani yang ada di rahim itu tadi. Wallahu biza'mikum al-kadzib fi rahimil mar'ah wa jawfiha ma'al mani, na'udzubillah. Kalau kelazimannya Allah ada di mana-mana, berarti ngapain malaikat naik ke atas? Naik ke siapa? Nah, kalau Allah itu menyatu dengan makhluknya di mana-mana. Sementara dalam persangkaan kalian yang dusta itu, Allah menyatu dengan makhluknya berada di mana-mana. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala kelazimannya menurut pemahaman kalian yang rusak, Allah ada di rahimnya perempuan dan di rongga, na'udzubillah, di dalam kemaluannya perempuan. Wal iyadzubillah. Bersama mani itu tadi. Karena mereka menyatakan Allah fi kulli makan, Allah ada di mana-mana. Ini bantahan kepada mereka para Jahmiyah. Mereka lebih kufur dibandingkan Yahudi dan Nasara. Wal iyadu billah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Jadi jelas asar-asar yang telah dipaparkan oleh Ad-Darimi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dengan zatnya di atas langit. Ba'in, terpisah dari makhluknya. Tidak membutuhkan makhluknya. Bersama dengan itu ilmu Allah, pendengaran, penglihatan, pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya, tidak ada satupun yang terluputkan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.